Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Firda Susanti dari Bisnis Kreatif kelas 22B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website dengan penjualan yaitu toko sepatu pada UDU16 dengan harga normal, potongan voucher, dan ongkir. Untuk lebih jelasnya di sini saya membuat skenario. Jadi perusahaan Mailstore melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan website toko sepatu mereka. Maka desainlah dengan sebaik mungkin. Perusahaan Mailstore menyediakan pemesanan sepatu secara online. Karena keterbatasan ruangan toko, Mailstore ingin melakukan penjualan via e-commerce. Nah, berikut merupakan daftar sepatu yang diminati oleh banyak orang, terutama para wanita. Jadi yang pertama itu ada flat shoes sebanyak 20 pieces dengan harga 150.000 per piecesnya, ukuran 36. Lalu untuk yang kedua yaitu ada heels sebanyak 10 pieces dengan ukuran 38, harga per piecesnya 200.000. Lalu yang ketiga ada sepatu cats, ada 5 pieces dengan ukuran 37, harganya 100.000 per pieces. Nah, pada pembuatan websitenya membutuhkan 4 fitur wajib di bawah ini. Yang pertama ada news, shop, live chat, dan stores locator. Oke, jadi langkah pertama kita ke UDU. Di sini saya menggunakan SOL. Lalu kita klik menu. Lalu kita klik apps untuk mengaktifasi website terlebih dahulu. Ini kita klik aja activate website di sini. Nah, kalau misalkan udah keaktifasi, ini bakal langsung diarahin ke website configurator-nya. Setelah itu, kita langsung aja klik let's do it untuk membuat websitenya. Oke, di sini karena kita ingin membuat online store, jadi kita milih an online store. Lalu bisnisnya karena kita ingin membuka toko sepatu, jadi di sini kita cari shoe store, lalu diklik. With the main objektifnya kita pilih sell more. Nah, selanjutnya kita diarahin buat milih tema atau warna website kita nanti. Di sini bebas memilih yang mana aja. Saya memilih yang ini. Nah, karena tadi sesuai skenario kita membutuhkan fitur news, shop, live chat, dan stores locator. Di sini kita klik aja sesuai yang kita inginkan, yaitu news, lalu shop. Di sini shop sudah terchecklist ya di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya live chat dan juga stores locator. Setelah itu kalau misalkan semuanya sudah dipilih dan sesuai, kita langsung aja klik build my website di sini. Di sini kita diarahkan untuk memilih tema yang kita inginkan. Terdapat 3 tema di sini dan saya memilih yang paling kanan. Ini sedang diproses untuk pembuatan websitenya dan lumayan memakan waktu lama loadingnya, jadi ditunggu aja. Nah, ini websitenya sudah berhasil dibuat. Untuk isinya bisa kita desain sendiri, dan ini logo-logonya juga masih kosong, belum ditambahkan. Lalu ini kalau kita scroll ke bawah, tampilannya masih dibuat dari udunya, masih isinya belum sesuai dengan skenario kita, jadi kita perlu untuk mengubahnya. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa edit sesuai yang kita inginkan
buat tulisan-tulisannya bisa kita edit sendiri, warna-warna juga bisa kita ubah, dan blocksnya di sini juga kita bisa menambahkan fitur-fitur tambahan. Di sini ada banyak banget fitur-fiturnya. Lalu di sini saya akan mendesain sesuai dengan skenario terlebih dahulu. Oke, jadi ini merupakan tampilan website yang sudah saya desain menyesuaikan dengan skenario. Di sini di bagian headernya ada Hi, welcome to Mailstore. Lalu di sini juga ada tentang Mailstore sedikit, yaitu toko yang menjual sepatu wanita dengan kualitas tinggi. Lalu di sini ada slogan. Lalu di sini di bagian footernya ada useful links, terus email, contact us, dan lain-lain. Lalu untuk mengedit atau mendesain website itu bisa dilakukan di sebelah sini di kanan atas. Di tulisan edit ini diklik aja, lalu di sini juga bisa ditambah-tambahin fitur. Terus ini tinggal diklik lalu di blok kalau misalkan mau ganti teksnya. Warna-warna juga bisa diganti di bagian customize ini. Lalu misalkan udah selesai diedit, tinggal di save. Nah, setelah itu kalau misalkan sesuai dengan skenario, membutuhkan beberapa fitur. Di sini saya membutuhkan fitur news, shop, live chat, dan juga stores locator. Untuk yang news, di sini ada di bagian sini news. Lalu untuk menambahkan news baru, misalnya ingin menambahkan berita tentang Mailstore, itu bisa diklik bagian klik new di sini. Lalu di sini kita klik yang blog post, lalu di select bloknya ini kita ganti jadi news. Misalnya di sini saya mau membuat berita Mailstore, toko sepatu wanita dari Indonesia telah mendunia gitu misalnya. Ini di save. Nah, dia akan bikin news baru di sini. Jadi misalkan ini isi dari newsnya pada tahun 2001, Mailstore berdiri dengan hanya memiliki satu cabang dan sedikit supplier. Namun kini Mailstore telah mendunia dengan memiliki puluhan cabang. Nah, misalkan kayak gini, ini juga bisa diedit sih di sini. Lalu kalau misalkan udah, ini bisa di save aja. Nah, di sini bakal kesimpan ya newsnya pada tahun 2001 bla 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 bla, dan ini juga bisa di scroll ke bawah kalau klik tombol ini. Kalau misalkan mau nambah lagi juga bisa klik new lalu mengikuti tutorial yang sebelumnya, dan jangan lupa ini untuk dipublish. Untuk langkah selanjutnya itu membutuhkan fitur shop. Di sini juga udah ada shop. Nah, di sini saya udah menambahkan produk-produknya, yaitu ada heels sesuai skenario ya. Lalu ada flat shoes. Di sini ada flat shoes. Nah, ini 150.000. Tadi juga udah ada heels, lalu ada cats juga ini. Tadi heels. Nah, ini juga udah ada dengan harganya yang sesuai dengan skenario. Lalu untuk menambahkan produk-produk di sini bisa dilakukan pada menu e-commerce, lalu klik products, lalu di sini klik new products. Dan untuk selanjutnya
membutuhkan fitur live chat. Di sini saya juga sudah ada live chat ya di bagian kanan bawah. Ini sudah ada live chat. Di sini juga sudah ada live chat. Ini bisa nanti kalau misalkan mau live chat baru dibuat di sini. Lalu untuk yang stores location, saya juga tidak tahu kenapa stores locator itu tidak muncul di website saya, karena pada awal pemilihan fitur saya juga sudah klik stores locator, cuman di sini tidak muncul di bagian navigation bar-nya, di sini tidak muncul stores locator. Nah, mungkin untuk simulasi pembelian produknya, misalnya di sini, oh ya, sebelumnya di sini juga bisa untuk menambahkan diskon dan loyalty. Saya sudah membuat satu promotions. Di sini saya buat untuk yang kategori heels. Saya membuat diskon 5% untuk pembelian heels. Untuk validity-nya ini bebas. Saya di sini validity diskonnya itu sekitar semingguan. Setelah seminggu itu sudah tidak bisa digunakan lagi diskonnya. Lalu untuk ketentuan diskonnya itu minimal membeli heels 2 pieces. Nih, minimal membeli heels 2 pieces akan mendapatkan 5% diskon. Lalu ini di save aja, karena udah saya save jadi saya langsung back aja. Lalu misalkan di sini saya membuat simulasi pembeliannya. Di sini saya ke website lagi. Misalnya saya mau belanja heels ya. Misalkan saya mau belanja heels. Di sini saya add to chart-nya misalkan satu pieces aja. Nah, di sini untuk kalau misalkan pembelian satu pieces itu dia nggak bakal dapetin discount code. Jadi misalkan kita masukin ke sini nih. Kodenya yang tadi itu kan 5% discount on heels. Nah, di sini invalid or expired promo code, yang berarti nggak bisa dipakai karena kuantitinya hanya satu. Sedangkan untuk syarat promonya, kita harus membeli heels 2 baru dapat diskon sebesar 5%. Di sini misalkan kita tambahin 5%. Di sini misalnya kita tambahin kuantitinya 2. Lalu kita tambahin diskon code-nya, tadi kita masukin 5% discount on heels. Misalkan kita apply di sini. Oke, nah ini ada nih, kita claim. Oke, ini udah bisa kepake ya diskonnya. Ini 5% on heels. Dari totalnya tadi 400.000 lebih, sekarang jadi 421. Karena dari total tadi dikurangi 20.000. Tadi itu kan totalnya 444.000, sedangkan pas udah dikasih promo berubah menjadi 421.000. Jadi kayak gitu. Terus bisa kalau misalkan udah selesai mau beli ini aja, kita proses ke checkout. Nah, di sini langsung aja ke address, lalu add payment providers-nya. Kita misalkan, di sini harus activate dulu mau pembayarannya apa. Di sini saya misalnya mau milih wire transfer aja. Di sini install dulu. Activate, jangan lupa. Oke, ini di enable. Udah, lalu di save. Lalu kita kembali ke
sorry, ini kita kembali ke website dulu. Oke, kita ke chart tadi, terus ini proses checkout. Nah, ini udah ada ya, pay with wire transfer. Langsung aja diklik pay now. Nah, di sini udah berhasil ya untuk transaksinya. Ini kode ordernya itu S00042, lalu payment information-nya wire transfer sebesar 421.800. Lalu di sini juga ada keterangannya beli heels sebanyak 2 kuantitinya. Terus price-nya itu per kuantitinya 200. Di sini totalnya jadi 421.800, udah termasuk dengan diskon 5%, yaitu dikurangi 20.000. Baik, sekian tutorial dari saya untuk pembuatan websitenya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.